Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya sampaikan ini berkah dan semoga kita dapat banyak ilmu dari hasil diskusi kita kali ini karena ini judulnya adalah FGD. Gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kita sekarang mau FGD tapi saya mau nyampaikan pemantiknya kemungkinan selama 30 menit karena ini agak panjang. Semoga teman-teman bisa berpikir dari apa yang kita mau pantik sekarang gitu. Udah masuk ya teman-teman? Share screen saya. Alright. Ya, udah gitu ya teman-teman sekalian. Jadi kali ini kita mau belajar bareng-bareng tentang manajemen konflik gitu. Nah, sekarang gambar yang teman-teman lihat di sini itu apa? Coba itu tornado. Dan ini aku ambil gambar tornado ini dari Texas. Real story ya, real story. Jadi ada sebuah teori yang menyatakan bahwa, nah ini, jadi kalian dengerin ya, karena aku nggak bisa keras, butuh mikrofon sebenarnya. Jadi ada sebuah teori yang mengatakan bahwa kapak sayap kupu-kupu di Brazil itu menimbulkan tornado di Texas. Bayangin, kapak sayap kupu-kupu itu menimbulkan tornado. Ini tornadonya gitu. Jadi bahkan ini itu terjadi rutin gitu. Setiap musim apa terjadi tornado di Texas gitu ya teman-teman sekalian. Ini benar nggak sih sebenarnya? Apa hubungannya dengan manajemen konflik gitu? Tapi sebelumnya aku disclaimer dulu teman-teman, kita sama-sama belajar ini karena teman-teman kita semuanya belajar menjadi pemimpin yang baik. Belajar ini bukan untuk membodohi orang lain, bukan untuk ngebully orang lain, bukan untuk tujuan-tujuan yang tidak benar gitu. Jadi kita pelajari ini untuk tujuan-tujuan yang baik ya insya Allah teman-teman. Oke, boleh next. Jadi itu ada disclaimer, don't use this skill for something bad. Ya, jadi aku mau buka pemantik kita kali ini dengan sebenarnya apa sih yang menyebabkan konflik gitu. Kira-kira apa Hani yang menyebabkan konflik? Kita interaktif langsung ya. Perbedaan pendapat. Ada nggak sih di sini kira-kira? Karena disagreement ya. Kira-kira apa lagi yang paling sering? Kekuasaan. Oke. Konflik karena ada kekuasaan kok bisa ya? Harusnya kekuasaan kan mengayomi nggak sih? Oh ya, tapi ada konflik bisa jadi ya. Alright. Nah, kira-kira teman-teman sekalian, di sini banyak banget nih faktor-faktor yang bisa kita lihat. Even di sini teman-teman lihat ada competition ya. Kompetisi bisa menyebabkan konflik. Jadi, misalnya nanti Raihan ngadain open cup, ada konflik, that's normal things gitu ya. Itu hal yang normal banget. Difficulty, kesulitan. Ini lagi pandemik, semua orang marah-marah. Biasanya itu kondisi yang sulit itu jadi bikin konflik gitu. Makanya kita sering lihat orang-orang yang tinggal di daerah timur itu kalau ngomong teriak-teriak gitu, bukan karena mereka jahat, tapi karena memang panas gitu. Jadi ada difficulties di sana. Orang-orang Papua, orang-orang nelayan, kalau kalian di daerah Pantura ya, Pantai Utara itu berhubungan sama mereka itu so difficult gitu karena mereka itu kayak kita sedikit aja mereka langsung ngebahas gitu ya. Permisi, apaan sih lu gitu kan? Padahal aku mau baik-baik gitu ya. Padahal mereka nggak marah gitu. Hanya kesulitan itu memancing mereka untuk mengubah habits mereka. Nah, itu akhirnya muncul konflik. Makanya kita nggak bisa bilang nih teman-teman, kalau misalnya kita komparasiin analisis masalah, konflik yang terjadi di daerah-daerah yang geografisnya mudah dengan konflik yang terjadi di daerah-daerah yang geografisnya beda banget, itu nggak bisa dikomparasiin 100% gitu. Karena difficulties itu mempengaruhi konflik yang terjadi dan yang muncul gitu. Kalau di sini teman-teman lihat juga ada challenge, tantangan, atau konsep. Pernah nggak sih kalian punya pernah nggak sih kalian punya konflik karena perbedaan konsep? Sering banget. Ya, mungkin teman-teman panitia di sini, apalagi aku sama Nisa ya, kita sama-sama semangat gitu ya, tapi ternyata konsep kita beda, itu aja udah bisa bikin konflik gitu. Jadi ada banyak banget nih yang bisa bikin konflik, even solve ya, kalau teman-teman lihat di ujung situ, itu solve, itu solusi aja bisa bikin konflik loh. Pernah nggak sih kalian kayak ngelihat forum di Musta nih, itu semua kan pendapatnya baik, ya nggak sih? Itu pendapatnya baik semua gitu, tapi ternyata bisa jadi berkonflik, setelah itu jadi nggak enak, mau sapa-sapaan karena perbedaan pendapat, karena ada lobby-lobby di forum Musta gitu. Apa sih gitu? Atau ketika forum organisasi kalian lagi bahas iuran, padahal itu sebenarnya baik ya, sama-sama bahas iuran, tapi ada PP wilayah yang tersinggung. Akhirnya nggak mau lagi, muncullah konflik. Padahal kita lagi bahas solusi gitu. Jadi itu konflik itu jangan dibayangin hanya muncul karena hal-hal yang negatif doang. Bisa jadi karena hal-hal yang mungkin menurut kita itu positif. Next nih. Nah, teman-teman sekalian. Sekarang aku mau bahas tentang chaos.
Chaos itu apa? Kalau di bahasa Indonesia, chaos itu kekacauan atau kacau balau. Sering dengar kan ya? Chaos, apaan sih ini chaos gitu. Sistem kita chaos gitu. Atau ini kondisinya chaos banget sih, atau bangkrut misalnya kalau bisnisnya chaos banget nih misalnya kayak gitu. Nah, kita sering lihat chaos itu terjadi setelah adanya konflik gitu. Tadi Pak Dubes juga ngebahas bahwa sometimes atau banyak dari pahlawan-pahlawan atau banyak dari hal-hal positif itu muncul setelah adanya krisis gitu. Kira-kira kenapa nih teorinya? Kenapa sesuatu yang baik itu muncul setelah sesuatu yang buruk terjadi gitu. Nah, kalau teman-teman bayangin nih lonjakan yang daftar PPI Turki, chaos. Chaos itu biasanya terjadi setelah adanya konflik. Orang jadi lebih tergerak untuk melakukan sesuatu setelah adanya chaos gitu ya. Chaos, sekarang di sini teman-teman lihat ya di apanya, di share screen-nya ya. Teman-teman lihat, coba lihat di sini. Ini salah satu mereka itu memetakan chaos atau kekacauan itu ternyata setelah dijadikan grafik ya, ini namanya aku agak nggak paham. Itu jadi kayak gini teman-teman sekalian. Jadi ternyata ternyata chaos itu kayak gini nih teman-teman, sekacau ini nih. Kita gimana coba nyari polanya? Chaos itu sekacau ini gitu. Jadi kacau balau itu sekacau-kacaunya gitu. Tidak ada hal yang teratur dari yang tadinya itu teratur gitu. Teman-teman ngebangun sistem yang tadinya ngebangun sebuah konsep yang bagus, tapi ternyata jadi chaos, akhirnya jadi kacau balau gitu ya. Next, nih. Nah, boleh di play aja videonya. Oke, ada yang bisa mengkalkulasikan ketidakberaturan ini? Ini aku puterin video contoh tentang chaos. Soundnya dong. Buat kalian maksudnya yang di sini. Jadi ini contoh-contoh ketidakberaturan yang terjadi ya teman-teman, yang muncul, dan ketidakberaturan ini tidak hanya karena konflik gitu. Memang di semesta ini ada hal-hal yang memang dari sononya tidak teratur, paham ya? Nah ini contoh-contohnya, silahkan Miss. You a swinging pendulum like this and asked you to calculate pendulum's position at some point in the future, you might think it'd be relatively simple. Take the weather. Just think about all the things that go into making weather. Temperature, humidity, wind strength and direction, rotation of the earth. I mean, the list is exhaustive. In a system like this, little measurement errors can result in huge fluctuations of our calculated result. Tiny changes of the input mean a large variation of the output. The dynamics of clouds, population dynamics, the patterns of the stock market, the way your milk swirls into and combines with your coffee, that's chaos theory in fluid dynamics. Oke, jadi, nah ini teman-teman, sekarang aku mau bahas sedikit nih tentang teori chaos nih. Seberapa penting teori chaos ini pengen aku sampaikan, karena satu hal kecil itu bisa merubah peradaban segitunya. Nabi Muhammad lahir dan se-Asia pun bangun dari kejahiliahan gitu. Atau adanya Hitler dengan konsep ideologinya seperti itu langsung bisa mempengaruhi ideologi dunia lain dan bisa memicu perang. Paham ya? Segitu gedenya tuh efek satu kecil dari teori chaos ini. Nah, yang kedua, teori chaos itu apaan sih? Teori chaos itu sebuah gerak sekecil apapun yang menimbulkan dampak sangat besar. Jadi mungkin kalian ngelihat aku ini Kahila nggak ngapa-ngapain dibandingkan orang yang Zumba yang bergerak-gerak gitu kan ya. Tapi di teori chaos ini kamu bergerak sedikit gini itu efeknya udah gede banget. Di dalam teori chaos, paham ya? Di dalam teori ketidakberaturan. Nah, sekarang mungkin dampak tersebut tidak dapat dirasakan pada saat dan tempat yang diharapkan. Mungkin kalian nggak ngerasain tuh, ternyata jari kalian bergerak segini doang tuh efeknya gede. Sekarang mungkin nggak bisa ngerasain langsung, tapi itu bisa dirasain nanti ketika teori chaos ini kemudian berulang-ulang terjadi, paham ya? Dan kita kadang-kadang nggak ngerasain, makanya tadi saya bahkan nggak mau mulai forum ini sebelum tenang, karena satu hal kecil itu mempengaruhi nuansa gitu. Satu hal kecil ada yang duduk di ujung aja itu aku udah terganggu gitu. Kalau mau ngisi ya teman-teman. Jadi ada hal-hal kecil yang itu sangat berpengaruh pada teori chaos. Atau ada hal-hal kecil yang itu sangat berpengaruh pada teori ketidakberaturan atau kekacauan yang terjadi di dunia ini. Itu hal kecil itu apaan sih gitu. Wait, balik lagi nih. Nah, teori chaos ini pertama kali itu dikenalkan oleh seorang meteorologis, jadi unexpected ya. Teori ini itu dikenalkan oleh seorang meteorologis namanya Edward Lorenz pada tahun 1961.
gitu ya. Kita baru merdeka, mereka udah menemukan teori ini. Aku sering ngebayangin gitu ya, peradaban kita segitu jauhnya gitu. Nah, ditemukan tidak sengaja ketika dia itu sedang mencari penyebab cuaca yang nggak bisa diramalin. Jadi di waktu itu dia itu mencoba untuk memetakan atau meramalkan cuaca besok itu atau 5 bulan lagi itu cuacanya gimana sih. Jadi dia ngitung data, dia catat itu data setiap harinya cuaca yang terjadi. Kemudian dia coba pakai algoritma, dia petakan untuk meramalkan cuaca di selanjutnya gitu. Tapi ternyata di saat dia mencari, dia udah ngumpulin data berapa tahun ya, kalau nggak salah itu beberapa tahun, dia kumpulin, harapannya kan dengan dapat data, biasanya penelitian gitu ya, mungkin Bang Teza ngerti banget lah, kita penelitian ngumpulin data ya Bang, gimana caranya data yang kita kumpulkan tuh seragam, gimana data yang kita kumpulkan tuh valid, nggak ada yang aneh-aneh, kalau aneh-aneh biasanya disuruh ulang sama dosen, penelitian praktek lagi, biar dapat data yang seragam lagi gitu. Karena untuk mengukur data-data yang tidak seragam tuh susah. Nah, si Edward ini, dia udah ngumpulin, mencatat nih data setiap hari, cuaca setiap hari, dia kumpulkan jadi satu, dia mau coba bikin grafiknya gitu. Ternyata yang dia temukan adalah ketidakberaturan. Jadi dia pusing di situ. Ini kenapa data tiap tahun cuacanya jadi kacau balau, aku nggak nemuin dia nggak nemuin keteraturan apapun dalam teori yang dia coba cari dari ramalan cuacanya. Nah, ternyata kemudian teman-teman sekalian, dari situlah muncul teori chaos gitu, secara tidak sengaja ditemukan oleh dia. Jadi ternyata kemudian setelah melalui langkah yang panjang, dibantu dengan 2 asistennya itu seorang matematis ya, matematis ya. Dia juga asistennya juga yang bikin Apollo yang pertama kali terbang ke Mars ya kalau nggak salah. Nah, asistennya itu juga yang ngebantuin dia buat memetakan ketidakberaturan yang dia dapat dari data itu. Nah, disitulah kemudian matematikawannya itu, 2 asisten ceweknya itu menemukan ternyata dalam ketidakberaturan itu ada sesuatu yang seragam. Gitu. Ada sesuatu yang seragam setelah dia analisis. Ternyata nemu nih sesuatu yang seragam. Nah, akhirnya finally teori chaos ini disebut dengan simetrisan. Tidak simetris itu tidak sama bentuknya ya. Tidak kayak gini lah. Simetris itu kan sama, persegi dan sebagainya gitu. Itu benar-benar ngacak ketidakberaturan atau kekacauan suatu hal yang kemudian melahirkan suatu pola yang teratur dan pola yang berulang. Jadi gimana sih di dalam sebuah kekacauan itu, gimana cara mereka menemukan pola yang beratur dan pola yang berulang gitu. Gimana caranya? Coba next. Nah, ini ceritanya aku mau kita sama-sama belajar teman-teman. Kalau kita menemukan sebuah kondisi chaos atau kondisi kacau, kalian pernah nggak sih ada dalam fase sumpah hidup gue kacau banget, ujian aku nilainya jelek, organisasi aku juga nggak kehandle, orang tua aku di rumah juga banyak masalah, nggak punya duit, mau makan ternyata kepedesan, jadi pengen nangis gitu, semuanya kacau yang terjadi. Ini teman-teman ngambek gitu. Jadi kayak semuanya kacau yang terjadi. Nah, di sini kita pengen belajar gimana caranya di dalam kekacauan itu kita bisa mencari sebuah keberaturan untuk menemukan solusi. Paham ya, teman-teman? Nah, ternyata satu awalnya adalah butterfly effect. Jadi ada yang namanya butterfly effect, efek kupu-kupu yang aku tadi awali di depan. Efek kupu-kupu, kemudian kalau teman-teman lihat migrasi kupu-kupu, ini ada yang mengatakan bahwa bisa menyebabkan tornado tadi. Next. Efek kupu-kupu apaan sih sebenarnya? Ini pakai bahasa Inggris, silahkan sebisa mungkin coba dipahamin. Ini 5 minutes, jadi kalian coba nggak apa-apa, nanti kalau nggak paham kita diskusikan setelah ini, karena ini kan forumnya pemantik doang. Boleh di play. Efek kupu-kupu itu apa sih? Dan apakah benar dengan kupu-kupu itu bisa menyebabkan tornado? Gitu. Next. Play. Imagine this scenario. A butterfly flutters its wings in Brazil, and it sets off a cascade of events over the course of time, which results in the touchdown of a tornado in Texas. This is the idea that lots of seemingly small chaotic differences in initial conditions can make a big difference over time and distance. Is this effect real? I say yes. Let's look at this more closely. In 1972, meteorology professor Edward Lorenz asked the question at a conference, does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas? This was really just a rhetorical question. Lorenz was trying to point out that large meteorological phenomena, like tornadoes and hurricanes, cannot be predicted far in advance because there are too many small variables which are beyond our capability to measure.
This is why tomorrow's weather forecast is much more accurate than a 10-day forecast. There are too many variables that can change over 10 days, whereas there are fewer variables that change in one day. In other words, Lorenz was trying to say that weather is unpredictable. He said this to illustrate the idea that some complex and dynamic systems have behaviors such that small variances in initial conditions could have huge effect on the results. This idea in mathematics is part of the so-called chaos theory, meaning we don't have a way to predict things even if we know all the variables, at least not yet. The butterfly in Brazil making a tornado in Texas is a dramatic way to illustrate this, or is it? Just for fun, let's see how that might work if it was really possible. Let's make this as realistic as possible. Instead of Brazil, picture a swarm of monarch butterflies that are migrating from Canada to Mexico for the winter. This, by the way, actually happens every year before the onset of winter. Tens of thousands of monarch butterflies do this as a group every year. During one of these migrations, thousands of monarchs stop in Nebraska. They might sit on a single tree at night to rest before the next day's journey. Again, this actually happens. They only travel in the morning, and they sometimes wait for a large wind to help them fly. One morning, a flock of robins, arch enemies of butterflies, happens to be flying overhead. They are also migrating south for the winter, from Vancouver, Canada to Guatemala. They normally don't cross paths, but because of climate change, the timing of their migrations happens to coincide this year, and a smaller group of robins gets separated from the main group, flying further east than normal, right in the way of the butterfly swarm's path. A smack of a robin's bird poop hits on a branch and startles one butterfly. This butterfly suddenly flaps its wings and abandons the tree in panic. This causes the entire swarm to panic when they realize that this bird poop is from robins, and they all fly off the tree in terror. This triggers a mass exodus of all the butterflies on nearby trees because instinctively they follow each other's lead to stay safe, not unlike us humans. This swarm now gets the attention of the robins flying overhead, who go into a feeding frenzy on this swarm of butterflies. The massive fluttering of wings from multiple swarms causes a local wind perturbance. The simultaneous flutter of these swarms of butterflies adds local kinetic energy into the flow of wind in the area. This lowers the atmospheric pressure slightly. The slight change in pressure at the ground level causes fast-moving, colder upper atmospheric winds to be sucked into the lower atmosphere, which lowers the temperature locally by 2 degrees Celsius. A similar effect due to wind turbines has been scientifically shown to have such an effect. Now, the upper atmosphere had been carrying cool, dry winds from Canada, and because there was a disturbance in its flow pattern, this wind was partially diverted to Texas. Coincidentally, it so happens that Texas is experiencing thunderstorms due to the flow of warm, moist winds from the Gulf of Mexico. When cool, dry air from Canada meets with the warm, moist air from the Gulf of Mexico, it causes an instability in the air and a change in speed and direction of winds, resulting in, would you believe it, a tornado, which now touches down in a suburb of Dallas. So there you have how the flutter of one butterfly could, with only a slight stretch of imagination, cause a tornado in Texas. Now, what if by watching this video, you were late going grocery shopping by 30 seconds, thereby avoiding a guy who ran a red light that would have otherwise T-boned your car? I just saved your life. I think you should thank me, or at least subscribe. Arvinash here. If you like our videos, please support us by subscribing. Subscribing costs you nothing. It just means that you're going to be informed whenever we put up a new video. Nah, kita butuh ngecek dulu nih teman-teman, paham gak ya tadi? Boleh ada satu yang jelasin secara umum? Ada yang mau jelasin? Atau dari teman-teman yang online juga boleh? Silahkan para pemimpin bangsa. Boleh apa aja yang difahamin gitu. Maksudnya apa aja biar nanti lengkap. Teman-teman, ada yang mau memahami nggak? Ada yang mau menjelaskan sedikit? Silahkan. Aku nggak bakal nunjuk ya guys. Silahkan yang mau berinisiatif. Kalau nggak ada yang mau ngejelasin, kita tunggu sampai ada ya guys. I'm okay to standing here. Oke, silahkan. Di lampu merah itu bisa dibagikan. Jadi pokoknya intinya dari sebuah bahasa sekecil apapun yang terjadi itu bisa mengalami otomatis. Oke, siap. Terima kasih. Kita kasih applause dong buat teman kita. Tapi kita butuh yang cowok nggak sih? Butuh yang cowok kan setidaknya ada satu lah ya. Ya silakan. Kan biar besok ketua PPI Turkinya nggak cewek lagi gitu.
Silakan. Pakai ini. Halo teman-teman, nama saya Rehan. Halo semuanya. Ya, menurut saya butterfly effect ini adalah sebuah hal kecil bisa menimbulkan sebuah hal besar. Like small things matter. Atau bisa misalnya ada krisis moneter di Amerika, itu satu dunia bisa krisis karena dolarnya segala macamnya. Karena sistem keuangan SDR dan segala macamnya. Ya, itu juga berlaku untuk apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, pada saat rapat ada satu yang telat. Kita biarkan, kita maklumi. Udah telat, nggak apa, besok jangan telat lagi. Besoknya ada yang berpikir kayak, oh rapat juga bakal telat. Kemarin telat nggak diapa-apain. Nanti mulai, satu orang mikir dia telat nggak apa-apa. Ini mikir dia telat nggak apa-apa. Bahkan telat terus gitu. So, small things matter gitu. Jadi untuk menghindari itu, kita lebih baik semua itu ada aturannya, ada arahnya, ada ketentuannya. Seperti itulah kurang lebih. Okay. Alright. Dari sebelah sini dong, harus ada satu minimal. Ada yang bisa jelasin tentang kupu-kupunya nggak? Kesimpulannya insya Allah sudah paham. Ada yang bisa jelasin tentang kupu-kupunya kenapa bisa nyebabin tornado? Tadi itu, ya silakan Hani. Teman-teman yang online boleh juga ya raise hand. Ya sorry lah kalau misalnya, ya. Bentar dulu. Sepaham tadi aja ya. Tadi itu kalau nggak salah tuh, kayaknya kupu-kupunya kan mereka hinggap dulu nih satu tempat. Yang mana ternyata di tempat itu mereka udah ngumpul sampai mungkin ribuan, banyak miliar nggak nyampe tadi. Bahkan ratusan ribu mungkin. Nah kemudian gara-gara tempat mereka singgah itu ternyata ada yang migrasi juga kan. Burung tadi migrasi. Akhirnya karena harusnya itu bukan jalurnya nggak sih, kayak dia belok ke samping gitu. Burungnya kena belok ke samping. Lalu gara-gara burung itu ngejatuhin sesuatu kesalahan, yaitu sekecil kotoran jatuh gitu kan, sebiji doang. Nah, satu kupu-kupu yang hinggap terbang, efek satu kupu-kupu yang terbang itu akhirnya semuanya terbang semua. Terus menghasilkan bukan tadi low pressure. Nah, itulah low pressure itu. Nah, karena gara-gara miliaran kita hitung ya, miliaran kupu-kupu itu naik ke atas, akhirnya muncul low pressure itu. Karena low pressure ada, terus ada juga fisika itu loh. Oke gini. Karena ada low pressure, akhirnya muncul tekanan low pressure itu tekanan rendah. Akhirnya udaranya itu pun tabrakan, dingin. Karena dingin akhirnya terus tadi tuh yang ada ini lagi loh, yang warna kuning dan biru, merah dan biru tadi. Apa sih? Udara panas sama udara dingin akhirnya tabrakan, akhirnya muncullah tornado. Ya, dari kotoran yang jatuh satu biji tadi. Nah, dari itulah. Kotoran yang jatuh. Iya, itulah dia. Jadi salah ya dia mengeluarkan kotoran manusiawi hewani manusiawi. Dari teman-teman yang online ada yang mau menanggapi? Ada yang memberikan ide? Untuk peserta online? Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada aku lanjutin ya. Oke, nah teman-teman sekalian, iya, jadi itu tadi itu sebenarnya di awalnya itu mereka nggak namain butterfly effect gitu. Di awalnya itu tuh kayak mendramatisasi aja teori chaos ini gitu awalnya. Tapi kemudian ada beberapa saintis yang mencoba untuk mengilmiahkan itu. Nah, mengilmiahkannya itu jadi yang kayak tadi. Ternyata migrasi dari kupu-kupu itu, kemudian mereka hinggap ketika mereka kejatuhan, tiba-tiba kan panik ya. Tiba-tiba ada yang jatuh dari atas, padahal mereka tenang-tenang di pohon. Nah, satu kupu-kupu itu panik gitu. Nah, makanya satu orang panik ada di satu forum itu ngaruh banget. Itu yang namanya toksik ya. Kalau kalian ada di circle kalian atau di BPH teman-teman ada satu orang yang toksik, cut aja tuh, buang langsung kalau aku. Tapi ya kita ajak ngobrol dulu gitu. Sama kayak satu kupu-kupu tadi, karena tiba-tiba kena kotoran, dia panik, terus akhirnya dia tiba-tiba terbang. Yang lainnya ikut panik karena yang lainnya nggak tahu kenapa dia tiba-tiba terbang. Kalian pernah ya kayak satu teman kaget, kita tiba-tiba jadi kayak ikut panik. Iya apaan sih? Sering banget ini ya, Firda ya, tersangka. Sering banget kayak kaget. Hah, kita semua
kayak apaan sih lu, ngeselin banget gitu. Itu udah menimbulkan satu kubu-kubu panik, naik ke atas kacau gitu ya teman-teman. Nah itu simulasi atau dramatisasi dari butterfly effect. Nah, artinya dari sebuah chaos tadi teman-teman sekalian, itu sebenarnya ini kesimpulannya, small effect could have large consequences gitu. Jadi teman-teman kesini terlambat atau kesini nggak terlambat pasti ada bedanya. Apalagi kalau kalian pemimpinnya di wilayah. Teman-teman PPI yang bakal sering ikut rapat atau teman-teman PPI yang dengerin materi ini aja sama yang nggak dengerin, itu pasti ada bedanya. Aku ngerasain banget itu. Makanya tadi aku paksa-paksa nih lengkap dulu. Aku nggak mau tahu lengkap baru aku mau ngomong gitu. Karena satu materi itu ngefek banget ke teman-teman. Paham ya? Satu orang yang gak hadir itu ngefek. Nanti besoknya dia gak paham, terus nanya, kemarin jelasin apa, terus gak paham lagi, frekuensinya jadi beda, bikin kesel teman-teman yang lain. Paham? Jadi yang saya mau ya, itu ngefek banget, itu menjaga staffnya. Gimana caranya biar staff teman-teman itu tidak mengurangi value yang sudah kalian tanamkan ke teman-teman yang lain. Jadi biar chaos ini tuh cukup dia aja. Jadi kamu cukup handle si Yogi yang bermasalah ini, kita handle aja. Kita ikat, Yogi pokoknya urusan sama Yogi sama Kak Hilda aja udah. Jangan sama yang lain dulu, nanti dia malah berpencar, menebarkan keresahan di mana-mana. Jadi bikin bingung akunya, paham ya? Jadi kita pegang aja si Yoginya satu gitu. Karena itu ngefek banget gitu. Nah, jadi apapun yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan, aku mau ulangin, apapun yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan akan memberi dampak pada orang di sekitar kita. Makanya saya pernah bilang dan sering banget bilang, apa-apa yang terjadi di sekitar kalian itu tanggung jawab kita. Karena kita berperan di situ. Jadi kalau ada teman kamu nih yang kinerja PPI-nya nggak beres nih, yang aku omelin Fikri, teman kamarnya. Lah Fikri teman kamar, misalnya Hani, kalian satu Istanbul kenapa nggak bisa saling akur, paham? Itu nggak masuk di akal. Berarti emang konfliknya mereka berdua dari awal. Jadi yang harus dikeluarin mereka berdua misalnya gitu ya, paham ya? Kan kita sering banget nemuin kayak gitu. Justru masalah itu timbul dari mereka-mereka yang tinggal serumah. Justru masalah itu timbul dari kalian-kalian yang udah deket banget. Malah nggak bisa ngasih tahu karena saking deketnya. Nah itu value-value kita belajar mimpin tuh kayak gitu. Gimana caranya? Kita memimpin dengan elegan, bersahabat, tapi orang-orang masih mau dengerin apa-apa kita. Kita belajar di manajemen konflik setelah ini. Next. Panjang ya. Pada ngantuk nggak? Beneran? Beneran. Mana suaranya? Oke. Karena satu orang ngantuk ngefek ya. Jadi kalau satu orang ngantuk, tolong wudhu aja, jujur aja nggak apa-apa. Bagi aku itu nggak dosa, gitu ya. Atau satu orang kelaparan, pengen makan lagi, sok nggak apa-apa, gitu ya. Oh kekenyangan. Oke guys, ini bisa lihat di share screen-nya, teman-teman sekalian. Tidak ditemukan pola yang sama. Jadi ini salah satu contoh dari data yang sudah diambil dari beberapa data ini sebuah data ditemukannya kayak gini, bukan yang linear ke atas. Berarti kan kalau grafiknya ke atas kan berarti dia makin banyak makin bagus gitu. Nah, ini nggak ketemu nih. Jadi kayak jantung gini deg-degan ya. Kalian kalau deg-degan tuh kayak gini nih. Udah jelas gitu. Kacau balau gitu. Kita mencoba mencari pola di sini nggak ketemu. Nah, di sini pola di sini itu kita ngelihatnya itu seperti acak dan anarkis. Contoh dari teori-teori chaos ini tuh kayak awan, pergerakan awan, pohon yang tadi aku udah bilang, atau ombak. Kalian bisa bayangin nggak itu ombak datang ke pesisirnya, terus kalian coba kalkulasikan itu ombaknya datang berapa jam sekali. Itu it's gonna be so different gitu loh, antara satu second ke second yang lain gitu. Nah, saking acak dan saking anarkisnya, maka kalian bisa ngebayangin ya, kalau misalnya teman-teman pernah ikut aksi atau teman-teman pernah jalan bareng, saking ramainya itu bikin pusing, wajar ya di Istanbul bikin pusing gitu kan, saking banyaknya ini orang. Jadi itu sains gitu, itu ilmiah gitu, karena ada ketidakteraturan atau keacakan atau keanarkisan gitu. Tapi jika dilakukan pembagian atau fraksi menjadi bagian kecil, maka dari sistem yang rumit yang besar ini didapati pengulangan dari bagian yang teratur. Ini caranya gitu. Jadi secara statistik chaos itu kelakuan stokastik atau sesuatu yang rumit. Chaos adalah sesuatu yang rumit dari sistem yang bisa dihitung atau deterministik. Jadi sebenarnya itu tuh rumit, tapi kalau kalian pisah-pisah kecil, nanti itu bakal jadi nggak rumit. Jadi jangan pernah membiarkan satu masalah atau ia akan menjadi tumbuhan masalah yang rumit dan membentuk sistem yang chaos. Aku mau bilang, tadi aku sempat bilang apa yang tidak kita lakukan dan yang kita lakukan tuh bisa jadi masalah. Kalau teman-teman ngebiarin, misalnya ada satu masalah nih,
satu masalah ya, misalnya ini masalah. Kita semua tahu ini masalah. Tapi we choose to be silent dengan masalah ini. Kita memilih diam gitu dengan masalah ini. Dengan alasan apa? Nggak prioritas aku. Terus kalian ketuanya. Atau kita sengaja mendiamkan masalah ini karena efeknya nggak besar. Gitu ya. Atau kita membiarkan masalah ini karena kita punya masalah lain yang lebih besar gitu. Tapi ini ngefeknya ke sini teman-teman. Satu masalah kecil, ia akan membentuk chaos. Jadi sekarang coba dikontemplasikan di pikiran masing-masing, visualisasikan. Kalian pernah nemuin sebuah kerumitan atau kekacauan itu terjadi, terus bayangin lagi. Pasti sebelumnya itu ada hal-hal kecil yang salah yang sudah terjadi dari awal. Dan itu kalian biarin, dan itu kita biarin. Paham ya? Karena dari hal satu itu kita biarin, akhirnya membentuk chaos gitu, atau membentuk kekacauan. Paham ya? Next. Entah dulu. Kalau kita udah chaos nih, kacau, akan ada kayak gini. Sebenarnya itu Nisa itu pengen berjuang banget di SPM ini, dia jadi panitia semangat banget. Tapi ternyata di depannya ada yang sholat. Paham nggak? Ini contoh dari chaos. Gitu. Kalian membiarkan satu masalah yang terjadi sehingga satunya niatnya sholat, satunya niatnya, tapi ini peserta udah datang misalnya kayak gitu. Paham ya? Atau kayak gini, kalian mungkin di satu PP wilayah, tapi ternyata ada 2 pemimpin di situ. Saya sering banget dibilang kayak gitu ya, ada 2 matahari di organisasi kalian gitu. Ini gimana kalau ada 2 matahari saling menutupi dong? Nah ini gimana caranya biar kita nggak jadi kayak gitu? Itu kan konflik ya, 2 matahari itu konflik gak sih? Kan pengennya itu matahari dan bulan gitu kan, kabinet bintang dan kabinet bumi inspirasi gitu. Itu. Jadi itu tuh saling melengkapi gitu, tidak saling beda arah kayak gini. Jadi makanya kita jauh-jauh ke sini, kita pengen ngundang teman-teman PPI wilayah, biar kenapa? PPI Turki sama PPI wilayah itu satu jalan. Jadi efek kita akan lebih besar, butterfly efek kita itu akan lebih besar. Kita kumpul biar kita nggak terjadi orang di sini. Kalian pasti PPI Turki adalah PPI yang ke-14, sebaik apapun kinerja PPI gitu, paham? Karena kita cuma nggak pernah kumpul, nggak pernah menyamakan frame dan arah gerak. Makanya ini penting banget di forum ini. Ya gitulah. Semoga teman-teman PPI yang bisa datang, aku yakin pasti ada bedanya sama kalian yang udah ketemu bareng. Pasti ada bedanya, karena butterfly effect tadi. Karena teori chaos, tapi kita bikin sistem biar satu hal masalah ini tidak menjadi masalah yang lain. Atau misalnya kalian rapat. Terus di dalam forum rapat itu udah ada satu yang cemberut. Kalian biarin. Karena kalian fokus sama skill kalian berbicara. Gitu, pahamnya. Kalian fokus sama gimana aku tampak bagus di dalam kamera. Gitu. Kalian fokus sama di depan ada Pak Dubes. Tapi anggota kalian nggak peduli sama kalian, gitu. Terus kalian biarin, karena citra kalian sudah cukup baik, tapi ternyata di dalamnya tidak. Nah itu kalau dibiarin bisa jadi chaos tuh teman-teman. Makanya satu masalah itu jangan dibiarin, itu ya. Karena chaos itu terjadi ketika ada tumpukan masalah yang kecil, yang deterministik, yang bisa dihitung, dan itu kita biarin. Sehingga itu menjadi sesuatu yang rumit dan kacau balau, yang ketika kamu mau membereskan itu, susah dimulai dari mana. Paham ya? Next, alright, ini contoh lagi. Ada banyak yang semangat, tapi yang kerja cuma satu. Paham? Makanya aku suka kayak sering banget ya dulu ya guys, nggak sekarang ya, semoga nggak sekarang terjadi. Dulu tuh sering banget kayak gitu. Kita nata-nata meja, terus ada tuh yang pulang, semangat ya. Nggak usah bilang semangat-semangat, paham nggak sih? Nggak usah bilang semangat-semangat. Karena mereka tuh kayak gini gitu, nyebelin banget gitu. Lu nggak usah ngomong-ngomong, nggak usah hadir sekalian. Karena itu bikin kesel mereka yang udah bekerja keras, paham nggak sih? Mereka itu niatnya ikhlas tadinya paham. Mereka niatnya tulus tadinya. Awalnya mereka datang ke sini dengan niat yang tulus. Tapi setelah di sini mereka kerja sendirian, jadi ada penyakit di sini. Itu salah siapa? Kita. Salah kita, karena kita tidak paham akan peran kita. Dianya nggak enakan, ngingetin nggak enakan karena dia bro-nya. Ya udahlah makin rumit kekacauan ini. Dah paham. Gini, jadi ini sering banget terjadi di organisasi kita. Untuk bisa ngecek kayak gini teman-teman harus jeli dan peka. Gimana caranya kalian bisa melihat, ini kan kacau. Salah satu contoh kacau. Tapi kalau kalian yang membiarkan, contoh yang aku bilang tadi membiarkan satu hal ini, it's gonna be something big gitu. Sesuatu yang besar terjadi dan itu akan meruntuhkan peradaban atau kalian setidaknya memperlambat peradaban baik yang akan muncul gitu. Paham? Atau kayak gini. Ininya eksis ya, karena Infocom ya, media kreatif misalnya. Media kreatif nih.
Tapi yang ngayuh cuma dia doang, bayangin. Jadi jangan suruh ketuanya kerja sendiri, paham ya? Ketua semua nih soalnya. Aku pro kalian karena mayoritas enggak bercanda. Itu manajemen konflik. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kadep itu harusnya di sini, oh ya di sini kan ada BPH ya teman-teman sekalian, BPH terutama. Jangan sampai kadep itu ngayuh sendirian, kaliannya take foto, upload di PPI Turki. No, jangan sampai. Makanya aku nggak suka banget. Ya, makanya aku nggak suka banget nih teman-teman. Jangan sampai kita mencitrakan orang yang salah. Orang yang ternyata dia cuma duduk, tapi dia dapat eksisnya gitu. Bukannya aku sudon, bukan gimana ya? Bukannya aku iri, enggak, aku nggak peduli sama eksis gitu, nggak peduli gue. Tapi itu bisa ngaruh tim, mempengaruhi teman-teman yang sudah ikhlas. Aku sudah berusaha capek-capek, tapi akunya nggak masuk frame. Nanti ada kayak gitu. Makanya jadi ketua itu susah banget tuh. Kalian harus ngecek satu-satu perasaan mereka. Ini ada yang ngerasa tersingkirkan, ada yang ngerasa terpojokkan ya. Di psikologis ini, di forum ini ada yang ngerasa di ujung diam. Dia kenapa ya? Ini salah sistem atau salah gue yang materinya nggak seru? Atau teman-temannya yang nggak seru? Itu harus dicek satu-satu. Gitu. Terus ini juga, ini sering banget. Makanya saya nggak suka ya, beban itu jangan ditaruh di 1-2 orang doang. Kita harus sebarkan beban itu kemana-mana biar gotong royongnya tuh dapat. Nah, gimana caranya biar semua tim itu punya kinerja yang bagus sehingga beban itu bisa dibagi merata? Materi, guys. Aku nggak nemu cara lain selain materi dan pendidikan. Pasti yang keluar dari sini insya Allah sudah dapat frame gitu bahwa hal kecil itu penting. Gitu aja, itu dulu dibawa sampai Sakarya boleh lah ya. Itu dulu aja dibawa sampai Sakarya cukup bagi aku ya. Karena itu penting, value penting gitu. Tapi teman-teman lain mungkin ya takdir Allah dengerin hal yang lain, mungkin dengerin tausiah juga kan bisa jadi ya, belum tentu ini juga yang paling baik. Bakal beda rasanya gitu. Makanya penting banget forum-forum diskusi atau forum-forum kayak gini. Kita diskusi bareng, kita dapat materi. Paham? Jadi kalau di PPI teman-teman mungkin ada hal-hal internal yang tidak terjadi, bisa jadi karena kurang isinya. Kurang diisi aja tuh. Jadi kalau kalian udah ngerasa stuck, kok kacau banget hidup gue, ngaji adalah mengkaji. Kita kaji ini kira-kira apa yang terjadi. Jangan dibiarin masalahnya. Terutama cewek-cewek nih ya. Kalian kalau gede sama para cowok-cowok ngomong aja gitu. Jangan diem terus dikerjain sendiri, itu tidak menyelesaikan masalah ya. Cowok-cowok kalau lihat ada cewek nih kalian kerja sama, apalagi kalau wakilnya cewek ya Rena apa sih. Misalnya lagi kerja terus Rena pas rapat Zoom udah susah banget mau senyum. Enggak, aku nggak mau foto bareng. Itu tanda bahwa Rena sudah tidak nyaman. Jangan dibiarin bapak-bapak cowok-cowok ya. Kalian harus peka. Itu tanda bahwa cewek-cewek di situ udah mulai tidak nyaman dengan kalian. Kok nggak nyaman? Cari tahu, jangan pusing amat. Ini nih yang harus dipelajari. Cari tahu, jangan dibiarin. Apaan sih dia baper banget? Malah dikatain, makin mundur lah itu cewek, paham ya? Jangan gitu, bukan gitu cara menyelesaikan masalah gitu. Bukan. Cara menyelesaikan masalah bukan dengan, kok kamu kayak gini sih? Bukan. Tapi cara menyelesaikan masalah, sini. Iya. Dia emang masih berproses, kamu memang masih berproses, ayo belajar bareng. Jangan, kamu masih berproses ya, belajar sono. Nggak gitu juga, paham? Makanya kamu tuh sering banget tuh, makanya kamu sering-sering dong diskusi sama senior gitu kan, sering banget ya Bang Tezar. Sering banget itu, nggak terjadi di Konya doang, di Kayseri awal-awal kayak gitu juga guys. Diskusi makanya. Kerekam ya. Ya, kita semua berproses. Mohon maaf, aku juga berproses. Jadi gitu, guys. Jadi, ya adik-adik dong yang harusnya datang ke kakak-kakak. Nggak bisa, adik-adik belum paham. Mereka nggak paham kalau mereka harus datang ke kamu. Jadi, kamu yang sudah paham, datang ke mereka gitu. Nanti kalau mereka udah jadi pemimpin, mereka gitu juga. Ya itu akan begitu semesta gitu. Semesta akan terus begitu. Makanya orang yang paham itu, makin berat amanahnya. Paham ya? Kalian yang udah tertunjuk jadi ketua PPI makin berat amanahnya. Karena kalian dianggap yang sudah paham. Nah sekarang kalau kalian ngerasa jadi ketua tapi tidak paham, ayo belajar gitu. Kan berarti mereka ngeliat kalian, mereka keren banget nih. Makanya aku tunjuk, kita yang ngerasa nggak ada ilmunya. Berarti kita harus sering-sering nih belajar bareng gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai beban kerja itu hanya ada di 2 pundak seseorang gitu. Terutama cewek dan cowok. Biasanya cewek itu detail. Cowok itu mungkin pengennya cek gitu ya langsung. Tapi karena hal ini, akhirnya hal-hal yang detail serabutan itu jadi harus dihandle sama cewek. Mereka nggak bisa bertahan lama kalau kayak gitu secara kerjanya.
Jadi kalian harus bagi tugas. Karena kalau kayak gitu cewek mungkin awal-awalnya akan tough dengan hal itu, dengan ngurusin kecil-kecilnya, padahal yang kecilnya itu lebih banyak daripada yang utama kan ya. Nyapu-nyapu. Ternyata capek, mereka di tengah jalan ghosting, ya bukan salah dia. Bisa jadi kita yang salah, paham? Karena kita yang nggak mendekat. Jadi intinya jangan ngelihat diri kita terus gitu. Bisa jadi itu tadi, kita itu pelaku. Mungkin kamu ngerasa jadi korban, tapi bisa jadi kita pelaku. Next. Nah, solusinya adalah kalau teman-teman mau memperbaiki chaos, start with the small things. Kita balik lagi ke teori chaos yang pertama. Chaos terjadi karena sesuatu yang awal itu tidak berjalan pada tempatnya. Maka kalau kamu mau menyelesaikan chaos ini, teman-teman harus mulai dari sesuatu yang small, sesuatu yang kecil. Next. Nah, ini sekarang aku coba lingkarin, bahkan ada 2 titik tuh di situ. Itu aku lingkarin karena itu sesuatu yang kecil. Jadi kalian kalau lihat chaos atau kacau, ini PPI gue stuck banget nih. Udahlah, mau benerin dari seniornya susah, benerin dari juniornya susah, gue nya nggak punya masa, nggak punya ilmu, gue harus mulai dari mana? Mulai dari 2 orang ini. Teman kamar kamu ajak ngobrol. Kalau udah dapet teman kamar, pindah ke 3 orang ini nih, 3 titik. Ajak 3 titik yang suka ngopi bareng. Oke, kalian sambil gitaran diskusi bareng. Dapet nih akhirnya satu masalah-masalah kecil kayak terselesaikan sehingga chaos itu pelan-pelan akan terselesaikan gitu. Karena teman-teman menyelesaikan semuanya dari small things. Jadi teman-teman, the things you broke or you let go, other people have to fix it. Kalian kalau memilih untuk diem atau teman-teman memilih untuk membuat konflik, itu yang lain harus beresin konflik kalian. Paham? Jadi jangan sampai ketua itu kerjanya cuma ngurusin konflik. Akhirnya kita jadi nggak bisa berkarya. Itu masalah banget. Jadi kalau kalian ngerasain di lembaga teman-teman, kalian itu justru capek setahunnya itu capek ngurusin konflik antar internal organisasi atau konflik antar senior atau junior atau konflik antara apapun itu misalnya. Terus kalian jadi nggak berkarya, berarti memang ada sesuatu yang kacau terjadi di situ dan belum sampai terselesaikan. Jadi jangan sampai kita melakukan sebuah konflik atau memicu sebuah konflik karena hadir atau tidak hadirnya kita, sehingga orang lain tuh harus capek ngurusin masalah kita. Jangan sampai kita pulang ke Indonesia, kita ini jadi beban negara. Oh ya, dari tadi nggak kelihatan ya. Ya, sorry. Gitu. Jadi jangan sampai nih teman-teman, kita membuat sebuah kerusakan orang lain harus beresin. Tuh kerjaan banget sih. Udahlah berkarya aja kita gitu. Jadi tapi buat kalian semua para pemimpin, kalaupun kalian memang harus fix it ya, menyelesaikan itu, gimana caranya? Start with simple solution, one solution for one small problem. Atau satu orang untuk satu orang yang lain, sesederhana itu. Makanya ada kadang-kadang tuh di organisasi itu ada kayak dicocok-cocokin gitu, misalnya, Fikri, kamu tanggung jawab megang si Rafli. Rehna, kamu tanggung jawab megang si Salsa. Gitu. Dimulai dari hal kecil banget satu gitu. Nah, gimana kalau kita angkat tangan dulu? Angkat tangan. Alright. Ya, sekarang hadap ke kanan. Nggak usah pindah kursinya, hadap ke kanan. Udah? Oke, kalau gue, sebentar ya teman-teman yang online. Bentar ya teman-teman online. Kamu pindah sini. Sini. Sebentar ya teman-teman online. Oke. Bentar. Ada ini belum mulai. Rehan duduk, Rehan. Udah. Udah belum? Kalau aku bilang hujan rintik-rintik, maka cara mijitinya adalah gini. Rintik-rintik. Kalau gue bilang hujan badai, maka blak. Nah, kalau aku bilang hujan batu, Bang Tejar kayaknya lega banget nih. Maklum. Iya. Kalau aku bilang hujan batu, maka gini. Oke, ya. Gini. Kalau aku bilang hujan santai, pijitnya enak. Paham ya? Yang salah maju ke depan nyanyi satu lagu. Ya. Oke, siap ya. Oke, ini trial. Hujan badai. Ngikutin lagi yang telat.
Oke, udah trialnya udah ya. Sekarang yang salah nanti maju. Udah siap? Hujan, rintik-rintik. Boleh rintik-rintiknya ke kepala dong, ke kepala. Hujan batu. Nah, turun ke punggung, turun. Oke. Dah. Hujan santai. Nah, udah. Yang online juga boleh ya kalau mau pijit-pijitan sama temen kamar. Pijit virtual ya. Udah. Oke, udah sekarang hadap sana, hadap kiri. Ya, Bang Tezer, maaf nih Bang Tezer. Hujan. Ya. Udah itu. Ke leher. Pikir banget soalnya. Udah. Hujan badai. Ada yang salah? Siapa? Adam? Oh iya, Adam. Hujan rintik-rintik. Di atas kepala. Karena mikir dari tadi. Oke, hujan santai terakhir. Turun di tangan, di lengan. Santainya di lengan. Udah? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Udah melek. Udah ya. Karena tadi aku udah mulai merasakan ada chaos gitu. Makanya kita pijit-pijitan, guys. Jadi pemimpin harus sepeka itu. Kalau kalian udah merasa audiens gak nyaman sama kamu, do something biar mereka yang melek. Gitu ya. Aku harap ikhtiar kita udah bikin kalian melek ya. Tepuk tangan dong buat kita. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita gimana sih menyikapi sebuah kekacauan gitu? Kenapa kemudian setelah chaos itu biasanya ada hero yang muncul gitu? Karena chaos itu creates creative minority. Gitu. Kalau kalian sering dengar creative minority itu artinya biasanya setelah dalam kekacauan dan dalam keadaan sulit itu ada komunitas-komunitas atau ada orang-orang tertentu yang jadi kreatif dengan ketertekanan itu gitu. Makanya daya survival orang-orang yang ada di daerah timur dibandingkan kalian daya survival orang-orang yang emang di daerah yang nyaman misalnya, itu beda banget. Teman-teman yang sudah terbiasa hidup keras, kamu ceritain cerita baper apapun pun mereka nggak bakal nangis gitu. Aku pernah trial ya, gue sampai capek tuh ngisi materi, dianya nggak ngerasa apa-apa guys. Kayak enggak, Kylie itu bukan masalah buat aku, seriously. Semua temennya nangis, dia doang yang kayak, kamu ini ada masalah atau emang dianya udah kuat ya? Aku kayak gitu. Ternyata dianya emang udah kuat, karena sejak kecil dia memang sudah menghidupi dirinya sendiri gitu. Jadi ketika ada masalah soal keluarga, dia udah gak kaget lagi. Di saat teman-temannya nangis, bayangkan orang tua kamu gitu ya. Sering banget kan? Bayangkan ibu kamu. Bayangkan saat kamu pulang kampung, kemudian ada yang putih, serem banget gitu-gitulah ya. Kan biasanya nangis nih anak pesantren ya, pesantren kilat apalagi kan digitu-gituin tuh dapat gitu kan adik-adik tanpa yang tidak bersalah itu. Tapi ada orang-orang yang nggak ngerasa itu tuh hal yang penting gitu karena hidup dia sudah cukup sulit gitu. Maka kalian harus tahu staff-staff atau BPH yang sudah terbiasa dalam keadaan sulit nggak working kalau kalian suruh pakai perasaan. Mereka tahu adalah kinerja yang bagus gitu. Jadi kalau kalian pakai perasaan kepada orang yang udah nggak punya perasaan, nggak bakal working. Beda lagi kalau kalian tidak pakai perasaan sama orang yang pernah terluka gitu. Kalian mau sehalus apapun dia akan tetap terluka, guys.
gitu, paham ya? Kalian udah bilang, aku maaf ya, iya kamu gak salah, aku yang salah, udah sampai kayak gitu-gitu ya cowok-cowok. Mereka pernah terluka, ya mungkin tetap salah yang cowok atau yang cewek gitu. Aku lagi sering nemuin yang cowok soalnya ya, yang merasa jadi korban gitu. Ketika ada masalah gitu kan, aku ngomelinnya ke teman-teman cewek, pas gue cross check cowoknya yang pernah terluka, mereka yang pernah jadi korban gitu. Akhirnya nggak bisa move on ya. Emang susah ya sih ya guys kalau makanya kalau kalian jadi pemimpin terus pernah terluka atau lagi dapat masalah dengan doi itu diberesin karena itu mempengaruhi satu lembaga karena kalian tadi ya. Paham ya? Jadi kalau kalian have a crush misalnya sama staff kamu atau sama partner kerja kamu, diselesaikan. Cara kalau kalian nggak selesaikan jadi akut, terus mau ngobrol nggak enak, ada rasa-rasa yang nggak jelas lagi di situ. Udah itu harus diberesin. Kalau kalian nggak bisa handle itu, minta bantuan orang lain beresin gitu. Jadi ketika kalian ketemu udah nggak ragu lagi ngobrol. Kan kalau kalian suka kan ragu ya mau natap gini, tenang ya gitu. Paham ya? Artinya gitu. Karena gini teman-teman, kalian ngomong dengan menatap mata dan ngomong nggak pakai natap mata itu beda rasanya. Aku ngomong dengan cara kayak gini. Bagaimana menyikapi kekacauan teman-teman sekalian. Jadi chaos itu creative minority. Kalian tertarik nggak sama itu? Enggak. Karena ada energi yang aku salurin dengan aku menatap mata kalian. Paham ya? Itu ada real, nyata, ada ilmunya, scientist gitu. Jadi kalau kalian benar-benar berhubungan dengan satu orang dan kamu nggak ngerasa ada perasaan apapun untuk ngerasa harus membangun chemistry dengan dia, nggak usah dibikin-bikin, nggak usah muna gitu. Paham ya? Jadi nggak usah baik-baik kalau emang kalian nggak ngerasa nyaman. Paham? Karena itu penipuan dalam sebuah organisasi. Next. Wah, ini masih panjang lagi. Kasihan yang online. Kan yang online nggak dapat pijit-pijitan bareng ya. Jadi yang pertama temukan pola dalam ketidakteraturan. Kalau teman-teman udah dalam kondisi chaos, walaupun ketika chaos itu terjadi dalam hidup kamu atau organisasi teman-teman, coba temukan pola dalam kekeosan atau kekacauan itu. Aku yakin pasti ada. Sekacau apapun di hidup kamu, pasti ada pola yang terjadi di situ. Pasti ada sistem. Kenapa hidup kamu kacau? Karena kamu ternyata nggak pernah bangkit dari menyerahnya kamu gitu. Kenapa kamu baper terus? Karena ternyata kamu selama ini masih merasa jadi korban gitu. Jadi itu ngaruh. Next. Ya, aku cek. Aku harus ngecek yang online. Teman-teman yang online masih pada melek atau kita FGD aja? Coba raise hand. Coba dong, ini share screen-nya matiin bentar. Kita cek teman-teman yang online. Yo. Bisa nggak sih pijit-pijitan virtual? Nggak bisa ya? Bisa coba. Resen-resenan Kak. Oh, raise-hand. Ya Allah. Ya udah, raise-hand turunkan gitu ya. Kalau turun hati-hati pas turun ya. Coba kita lihat mukanya. Atung kamu gimana? Masih melek? Saya nggak tahu resen Kak. Oh, kamu nggak tahu raise-hand? Aduh, makasih hiburannya. Tangan aja. Oke, kita cek Kak Safira KKMPA gimana KKMPA kita FGD aja apa? Emang sisa berapa lagi Mbak Hilda? Sisa berapa lagi? Kayaknya 5 tapi satu slide kan panjang ya. Mungkin kita FGD aja ya. Ya kalau misalnya emang masih penting buat dibahas aja dulu baru nanti sisanya FGD tapi dipercepat. Kita perlu ngecek aja sih guys. Karena chaos bakal terjadi kalau kita biarkan. Masih pada melek teman-teman? Bang Dia Ulhak di Kayseri dingin atau panas? Hangat. Oh, hangat. Oke. Darel, gimana Darel? Masih melek nggak Darel? Iya Kak, masih. Siap. Masih. Salsabila masih juga. Salsabila Aisyah. Masih ya, alright. Ahmad Samhan, dari tadi aku lihatnya Ahmad Samhan, Masya Allah. Konsisten. Oke, makasih teman-teman. Boleh. Nah, coba kita kasih bocoran sedikit share screen-nya lagi. Kita belum bahas manajemen konflik. Jadi aku sempat bikin tentang manajemen konflik beberapa presiden-presiden kita. Coba cepet aja, ada ngelihat berapa slide? 1, 2, 3. Next, langsung next aja. Next. Oh iya masih banyak. Ya udah stop. Oke, teman-teman sekalian, karena materinya masih banyak, jadi dan aku nggak yakin
ini bisa kita sampaikan, nanti teman-teman malah jadi nggak kritis kalau aku langsung kasih tahu hasilnya. Setidaknya teman-teman diskusi dari beberapa pematik yang sudah saya sampaikan. Pematik lama banget ya, mohon maaf panitia, suka bablas kalau nggak diingetin. Jadi kita langsung ke agenda FGD aja. Untuk teman-teman FGD yang online akan dihandle oleh Bang Hilmi, Kak Desi, dan Bang Naufa. Sama siapa lagi? Oke. Yang teman-teman online diskusinya nanti bareng Kak Zulfa, Bang Hilmi, sama Bang Naufa. Teman-teman yang offline diskusinya bareng Bang Tezer. Enggak. Tenang banget. Bang Tezer, langsung panik. Bang Tezer kan kaget. Iya. Bang Tezer ada aja. Ya, jadi yang teman-teman yang offline kita diskusi bareng di sini gitu. Jadi forumnya aku kembalikan ke moderator. Kita boleh mulai FGD langsung teman-teman sekalian. Forum saya serahkan kepada Bang Hilmi, Kak Zulfa, dan Bang Naufa. Terima kasih. Assalamualaikum.